Kartika Mayeli dalam studi fikih kelas 7 SMP dan MTS. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang toharoh. Apa sih toharoh itu? Toharoh dalam bahasa adalah bersih dari najis dan juga hadas, hadas besar ataupun hadas kecil. Sedangkan dalam syarak, toharoh itu adalah suci dari najis dan juga hadas, hadas besar dan kecil, baik dari aibnya, dari hakikatnya, dan juga dari perbuatan maksiat yang berbau niat. Nah, kenapa sih kita itu harus toharoh? Toharoh itu artinya sesuci, bersih. Kita itu harus membersihkan diri kita karena sebelum sholat, kita sebelum menghadap ke Allah, kita itu harus bersih dalam diri kita, dari hati kita, jasmani kita, tempat kita, semuanya itu harus bersih. Untuk apa? Agar sholat kita bisa khusyuk, sholat kita bisa diterima, dan kita mendapatkan kenikmatan dari sholat tersebut. Nah, toharoh itu apa aja? Toharoh itu pertama, ada mandi, ada berwudu, ada tayamum, ada beristinja. Nah, ketika kita selesai buang hajat besar ataupun hajat kecil, kita harus beristinja. Nah, setelah beristinja, kita berwudu. Setelah itulah kita sholat. Terus yang disebut toharoh, yaitu bebersih. Kenapa kita harus bersih? Karena Allah itu senang dengan orang yang bersih, dan kita juga nyaman dalam melaksanakan sholat. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang toharoh. Akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Poin selanjutnya yaitu alat-alat untuk bersuci. Maksud dari alat-alat untuk bersuci di sini adalah alat yang bisa untuk menghilangkan najis, baik najis kecil maupun najis besar, sehingga dapat melaksanakan ibadah. Alat yang pertama yaitu ada air. Air di sini juga bisa untuk menghilangkan najis dan juga untuk mandi besar maupun yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada debu. Debu di sini juga bisa untuk menghilangkan najis mughaladah dan juga untuk pengganti wudu yaitu tayamum. Dan yang selanjutnya yaitu batu. Pada zaman sekarang ini mungkin sedikit yang toharah menggunakan batu karena sudah ada air ya mungkin. Tapi zaman dahulu itu banyak yang menggunakan batu untuk menghilangkan najis. Batu ini digunakan setelah buang air besar untuk bersuci. Poin selanjutnya yaitu implementasi toharoh pada siswa SMP. Implementasi pada siswa SMP ini toharoh tidak jauh dari kata bersih atau kebersihan. Jadi untuk implementasinya untuk siswa SMP yaitu bisa kebersihan kelas, kebersihan lingkungan sekolah maupun kebersihan di lingkungan tempatnya masing-masing. Untuk kebersihan kelas itu bisa piket kelas, untuk teras kelas dan lain sebagainya. Dan untuk lingkungan sekolah itu juga bisa dengan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Dan tidak itu saja, kita mencari ilmu di sekolah itu salah satunya yaitu untuk diamalkan, sehingga ketika kita sudah mendapatkan ilmu di tempat kita sekolah, alangkah baiknya kita mengamalkan di lingkungan sekitar kita. Untuk masalah toharoh ini yaitu ketika kita sudah terjun di masyarakat, kita juga melakukan juga ketika ada masyarakat yang bersih-bersih desa ataupun masjid, kita juga ikut melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslikah. Saya dari kelas PIE. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sholat fardu. Sholat fardu ialah sholat yang dengan status hukumnya adalah sholat yang wajib. Dan sholat fardu terdiri dari dua golongan. Yang pertama adalah fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain adalah sholat yang wajib dilaksanakan oleh setiap individu, sedangkan fardu kifayah adalah sholat yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim atau mukallaf yang sudah dianggap sah. Sedangkan
Apabila tidak ada satu orang pun yang mengerjakan sholat tersebut, maka akan menimbulkan dosa. Di antara sholat fardu kifayah ada sholat jenazah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Sholat berjamaah yang dinamakan dengan sholat berjamaah adalah sholat wajib yang wajib dikerjakan secara berjamaah, yaitu oleh 2 orang atau lebih, yang mana satu orang itu menjadi imam dan yang lainnya itu menjadi makmum. Akan tetapi jika dilakukan oleh lebih banyak orang, maka itu akan jauh lebih baik. Sholat wajib yang wajib dikerjakan secara berjamaah itu ada 5, yaitu sholat subuh, sholat isya, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat zuhur. Biasa disebut dengan sholat fardu, itu sholat yang disebut sebagai Islam. Islam itu sudah menyangkup 5 sholat tersebut. Sholat berjamaah juga termasuk salah satu ibadah yang dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk kedisiplinan untuk seorang hamba yang benar-benar taat kepada Rabb-nya. Jadi ketika orang tersebut melakukan sholat secara berjamaah, secara istiqomah, maka akan dengan sendirinya timbul suatu kedisiplinan dalam dirinya, baik itu dalam sholat maupun di luar sholat. Sedangkan sholat yang dikerjakan secara sendiri itu disebut dengan sholat munfarid. Perbandingan antara sholat munfarid dengan sholat berjamaah itu adalah 1:27 derajat. Sehingga ketika kita melakukan 1 kali sholat berjamaah, maka pahalanya itu akan berlipat 27 derajat. Jadi sholat berjamaah itu lebih utama dan lebih diutamakan daripada sholat munfarid. Hukum melaksanakan sholat berjamaah. Hukum melaksanakan sholat berjamaah itu menurut keumuman para ulama itu adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Itu bagi laki-laki yang sudah balik dan tidak memiliki halangan untuk melakukan sholat secara berjamaah. Sedangkan untuk perempuan hukumnya itu adalah sunnah biasa, jadi lebih baik dikerjakan di rumah, tidak di masjid. Menurut sebagian besar ulama sepakat bahwa sholat berjamaah itu memiliki syarat sah sholat, yang mana syarat-syarat tersebut adalah 1, niat bermakmum. Jadi ketika melakukan sholat berjamaah, maka makmum itu harus niat bermakmum kepada imam. Yang kedua, posisi makmum itu tidak berada di depan imam. Jadi ketika melakukan sholat jamaah, makmum itu berada di belakang imam, sedangkan imam berada di paling depan. Ketiga, mengetahui gerakan perpindahan imam. Jadi makmum itu harus mengetahui bagaimana gerakan-gerakan yang dilakukan oleh imam. Keempat, imam dan makmum berkumpul dalam satu tempat. Jadi antara makmum dan imam itu harus satu tempat. Jadi di depan imam, belakang makmum. Jadi tidak boleh berada di lain tempat, karena itu akan menimbulkan makmum itu tidak akan mengetahui gerakan-gerakannya imam. Selanjutnya, makmum tidak tertinggal dalam rukun fi'il pada imam. Keenam, makmum tidak tertinggal dari imam 3 rukun fi'li secara berturut-turut. Rukun fi'li itu seperti sujud, rukuk, dan lain sebagainya. Ketika mereka itu berturut-turut melakukan tidak mengikuti imam, maka sholatnya tidak sah. 7. Tidak bermakmum pada imam yang diyakini batal sholatnya. 8. Tidak bermakmum pada orang yang menjadi makmum yang tidak fasih. Jadi ketika kita itu sholat berjamaah, kita harus memastikan orang yang menjadi imam itu benar-benar fasih. Terus tidak bermakmum pada orang yang menjadi makmum orang lain. Jadi ketika sholat berjamaah itu harus ada 1 imam saja, tidak boleh ada 2 imam atau lebih. Ketika melakukan sholat berjamaah tidak asing dengan kata imam dan makmum. Yang dimaksud dengan imam adalah orang yang memimpin seluruh kegiatan sholat secara berjamaah. Sedangkan makmum adalah orang yang berada di belakang imam yang mengikuti semua gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Oleh karena itu, antara imam dan makmum itu memiliki syarat-syarat untuk menjadi imam dan makmum. Yang pertama, syarat-syarat menjadi imam. Yang pertama yaitu balik
2. Berakal sehat. 3. Mengetahui syarat dan rukun sholat serta mengetahui perkara-perkara yang membatalkan sholat. 4. Fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. 5. Paling luas wawasan agamanya dibandingkan dengan yang lainnya. 6. Berdiri pada posisi yang paling depan. 7. Orang laki-laki, boleh orang perempuan, namun yang menjadi makmumnya itu juga semuanya harus perempuan. Yang terakhir yaitu tidak sedang bermakmum dengan orang lain. Selanjutnya yaitu syarat-syarat menjadi makmum. Syarat-syarat menjadi makmum yang pertama yaitu makmum berniat mengikuti imam. Selanjutnya mengetahui gerakan-gerakan imam. 3. Berada dalam satu tempat dengan imam. 4. Posisinya berada di belakang imam. Jadi makmum itu harus berada di belakang imam, tidak boleh di depan atau di sebelahnya imam. 5. Sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Jadi ketika imam itu melakukan sholat asar, maka makmum juga harus ikut melaksanakan sholat asar. Jika imam melaksanakan sholat subuh, maka makmumnya juga harus sholat subuh. Ketika makmum tidak sama niatnya dengan imam, maka sholat berjamaahnya itu tidak sah bagi makmumnya. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Nur Habibah Aziz akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya. Yang berikutnya adalah menjelaskan tentang zikir dan doa setelah sholat berjamaah. Jadi di sini istilah zikir yaitu artinya adalah mengingat dan menghafal. Jadi di sini para ulama itu sebenarnya banyak sekali yang menjelaskan tentang pengertian zikir, tapi di sini yang saya ambil kesimpulan adalah bahwa zikir itu diartikan sebagai pengingat dan hafalan. Jadi karena hal itu ada dua arti zikir, yaitu yang pertama adalah mengingat, yang kedua adalah menghafal yang diucapkan bersamaan antara diucapkan di dalam hati maupun dengan lisan. Dan yang kedua saya menjelaskan tentang doa. Doa sendiri adalah diartikan sebagai permohonan ataupun doa ataupun permintaan. Jadi doa memang tujuan manusia, tujuan dari hamba Allah untuk meminta ataupun memohon sesuatu kepada Allah. Adab etika ketika berdoa yaitu yang pertama menghadap kiblat. Yang kedua adalah menjauhkan diri dari dosa. Maksudnya di sini adalah sebelum kita meminta ataupun memohon kepada Allah, maka ada baiknya sebagai hamba yang banyak dosa adalah beristighfar dahulu. Itu tadi beberapa yang dapat saya jelaskan. Ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.